SIMA UI tahun 2016 tentang keseimbangan kimia. Grafit ditambahkan ke dalam sebuah reaktor yang telah diisi gas CO2 dengan tekanan 0,842 atm pada suhu 500 derajat Celcius. Ketika gas karbon monoksida mulai terbentuk, tekanan meningkat sehingga tekanan total pada saat keseimbangan tercapai itu adalah 1,366 atm. Nilai Kc untuk reaksi tersebut adalah 4,17. Sebab nilai Kc untuk sebuah reaksi kesetimbangan tidak dipengaruhi oleh suhu pada saat reaksi berlangsung. Oke, kita jawab dari pernyataan pertama dulu ya. Di sini kita harus menuliskan reaksi terlebih dahulu. Yang pertama kalau kita lihat di sini ada grafit atau C yang mana direaksikan dengan CO2 ya. Direaksikan dengan CO2, kemudian ini akan menghasilkan karbon monoksida ya. Jadi yang terbentuk itu adalah CO. Nah, selanjutnya kita setarakan reaksinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat C-nya ada 2 di sini, tinggal kita kasihkan 2 di sebelah sini ya. Yang mana oksigennya juga ada 2, sudah setara gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang telah diketahui di situ ya. Kalau kita lihat di sini ada tekanan 0,842 atm pada gas CO2 gitu ya. Maka kita gunakan mula-mula, bereaksi dan sisa ya pada tekanan. Yang pertama mula-mulanya itu pada gas CO2 adalah 0,842 atm gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat C itu merupakan solid atau padatan ya. CO2 itu adalah gas, CO itu adalah gas. Nah, sehingga yang akan diperhitungkan nanti adalah pada fase gas saja gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu yang bereaksi ini berapa gitu ya. Nah, kemudian di sini diketahui tekanan totalnya atau P totalnya itu sama dengan 1,366 atm gitu ya. Apakah nilai Kc-nya ini adalah 4,17? Kita buktikan ya dengan melakukan permisalan yang bereaksi itu adalah X gitu ya. Kita nggak tahu berapa. Nah, berarti kalau yang bereaksi ini adalah X, maka dengan perbandingan koefisien kita bisa mengetahui yang bereaksi pada CO ini. Di sini koefisiennya ada 2, di sini ada 1. Berarti kita bandingkan, yaitu koefisien yang belum diketahui, tekanan ATM-nya 2, kemudian dibagi dengan yang telah dipermisalkan tadi ya, yaitu 1 dikali dengan tekanan dari yang bereaksi, yaitu X. Gitu ya. Kemudian ingat, pada suatu reaksi, jika reaktan itu kan lama-kelamaan akan berkurang, sedangkan produk itu lama-kelamaan akan bertambah. Sehingga kalau kita tahu sisanya di sini 0,842 dikurangi dengan X. Sedangkan pada CO itu adalah 2X gitu ya. Maka kita bisa mengetahui X ini ya dengan P total ini gitu ya. Nah, P total itu adalah 1,366. Maka kalau kita jumlahkan itu merupakan P total ya dari tekanan CO2 dan CO ini ya jumlahnya itu ya. Yaitu 0,842 min X kemudian ditambah dengan 2X itu sama dengan tekanan total ini yaitu 1,366. Selanjutnya kita bisa tahu di sini 0,842 min X plus 2X itu adalah plus X gitu ya. Itu sama dengan 1,366. Maka X-nya itu sama dengan 1,366 dikurangi dengan 0,842. Maka kita ketahui bahwasanya X itu sama dengan 0,524. Nah, sehingga kita bisa mengetahui tekanan masing-masing dari CO2 dan CO gitu ya. Untuk PCO2 pada saat kesetimbangan ini itu adalah
0,842 dikurangi X itu sama dengan 0,842 dikurangi dengan 0,524. Itu menghasilkan 0,318. Kemudian untuk tekanan dari CO itu sama dengan 2X. Maka 2 dikali dengan 0,524 itu sama dengan 1,048. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui tekanan dari CO2 dan CO pada saat kesetimbangan, kita bisa menentukan Kp ya. Ingat, Kp itu adalah tekanan produk yaitu CO yang mana kita sesuaikan dengan koefisiennya, yaitu kita kuadratkan ya. Kalau ada 2 di sini berarti ya kita kuadratkan. Kemudian dibagi dengan tekanan dari reaktan ya. Nah, di situ berhubung koefisiennya 1 berarti ya kita pangkatkan 1 gitu ya. Maka kalau kita dapat hitung di sini Kp-nya itu sama dengan 1,048 kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan tekanan dari CO2 itu adalah 0,318. Sehingga didapatkan Kp-nya adalah 3,454. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah nilai Kc ya. Nah, sehingga untuk menentukan nilai Kc ini kita bisa gunakan rumus hubungan antara Kp dengan Kc, yaitu Kp sama dengan Kc dikali dengan RT pangkat delta N. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja ya, Kp-nya itu adalah 3,454 sama dengan Kc-nya yang kita cari. Nah, kemudian ini ada RT. R itu adalah 0,082 ya. Ini adalah tetapan gas ideal. Kemudian dikali dengan suhunya. Nah, suhu di sini ternyata adalah 500 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin ditambahkan dengan 273. Sehingga untuk suhunya itu adalah 773 Kelvin. Maka di sini kita dapatkan adalah 773. Delta N itu koefisien kanan, jumlah dari koefisien kanan dikurangi dengan jumlah koefisien kiri pada suatu reaksi itu, gitu ya. Nah, berhubung di sini ada 2 di kanan, sedangkan yang ada di kiri itu 1 ya. Di sebelah sini tidak dihitung karena dia berfase solid atau padatan, maka tidak perlu dihitung. Delta N-nya di sini ada 2 kemudian dikurangi dengan CO2 ini, yaitu 1. Oke, maka untuk nilai Kc-nya saya tulis di sebelah sini ya, karena tidak mencukupi ternyata. Di sini Kc-nya sama dengan 3,454, kemudian dibagi dengan, karena ini 2 kurangi 1 adalah pangkat 1, maka ya kita tulis aja di sini 0,082 dikali dengan ini 773 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita hitung nilai Kc-nya itu sama dengan 0,054 gitu ya. Sehingga untuk pernyataan pertama ini salah gitu ya. Bukan 4,17 tetapi nilai Kc-nya itu adalah 0,054. Nah, kemudian pernyataan kedua nih ya. Nilai Kc untuk sebuah reaksi kesetimbangan tidak dipengaruhi oleh suhu pada saat reaksi berlangsung. Ingat bahwasanya pada hukum Van Hoff, yaitu perubahan suhu dapat menggeser posisi kesetimbangan sesuai dengan prinsip Ricartil, di mana pada reaksi endoterm itu akan menaikkan suhu, sehingga akan meningkatkan nilai Kc. Sedangkan pada reaksi eksoterm, ketika terjadi kenaikan suhu, itu akan menurunkan nilai Kc. Gitu ya. Jadi suhu itu sangat berpengaruh pada nilai Kc. Gitu ya. Sehingga pernyataan kedua ini juga
salah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.